Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mencoba untuk mempresentasikan, sedikit mempresentasikan tentang materi asma bronkial. Yang di sini nanti akan saya presentasikan asma bronkial dan juga nanti akan ditambah dengan eh, asma eksaserbasi akut. Baik, saya akan mulai dengan definisi dari asma sendiri. Berdasarkan GINA 2023, asma adalah penyakit heterogen yang ditandai oleh inflamasi kronis saluran napas dengan gejala pernapasan yang episodik dan berulang, seperti mengi, sesak napas, dada terasa berat, dan batuk, di mana gejala-gejala ini bervariasi dalam hal waktu dan intensitasnya, disertai dengan variasi hambatan aliran udara ekspirasi, yang kedepannya dapat menetap bila terdapat RW remodeling. Jadi di sini titik titik beratnya adalah adanya penyakit heterogen, di mana dia itu terdapat episodenya. Ada episode gejala-gejalanya seperti mengisah napas, dada terasa berat, dan batuk, dan juga ada variasi dalam hal waktu dan intensitas. Eh, Kemudian dari epidemiologi asma adalah asma menyerang lebih dari 262 juta orang pada tahun 2019, dan menyebabkan 455 ribu kematian. Kemudian persentase asma lebih banyak menyerang dari perempuan dibandingkan laki-laki dengan persentase perbandingan 16,4% banding 15%. Serta prevalensi tertinggi asma terjadi pada laki-laki pada usia muda dan wanita dewasa. Pembagian asma sendiri eh, dibagi berdasarkan fenotip asma. Jadi asma dapat dibagi menjadi dua, ada yang T2 type asma dan non T2 type asma. Yang T2 type asma sendiri dibagi menjadi alergi asma dan late onset eosinophilic asma. T2 type nanti akan kita bahas di imunopatogenesis karena yang T2 type ini berhubungan dengan T2 helper. Kemudian ada juga SSS induced asma dan aspirin exacerbated respiratory disease. Untuk yang non T2 type asma dapat dibagi menjadi asma terkait obesitas, kemudian asma terkait smooth muscle mediated palsy granulositik, dan juga smoking related neutrophilic asma. Untuk yang T2 dan non T2, untuk T2 sendiri biasanya onsetnya terjadi pada saat anak-anak, sedangkan untuk yang terjadi pada saat dewasa, T2 type asma juga dapat terjadi sampai ke yang non T2. Sedangkan pada yang very late onset asma pada wanita ini, kalau kita lihat dari pembagiannya, dia masuk ke T2 type dan non T2 type. Berarti nanti ada proses imunologi, imunopatogenesis yang melibatkan T2 dan juga yang non T2. Ya, ini coba akan saya jelaskan mengenai imunopatogenesis dari asma sendiri, berdasarkan eh, T2 type yang sebelah kiri dan yang non alergik atau yang non T2 type. Untuk yang alergi sendiri, alergen nanti akan ditangkap oleh eh, sel dendritik, di mana sel dendritik ini nanti akan masuk ke dalam masuk ke dalam nanti akan menjadi sebuah antigen presenting cell. Nanti dari sel dendritik ini nanti akan ke sel T helper. Nanti yang aktif di sini adalah sel T helper 2 dan T helper 9. Jadi nantinya T helper 2 ini nanti akan memproduksi yang IL-4 dan IL-13. Nanti dia akan merangsang sel B. Sel B nanti ketika ada IL-4 dan IL-13 ini akan merubah sel B memori menjadi sel plasma. Kemudian sel plasma ini nanti akan memproduksi yang namanya IgE.
IgE ini nanti akan IgE ini fungsinya banyak. Ada yang ke basofil, kemudian ada yang ke sel mas, kemudian ada yang ke eosinofil. Dimana ketika produksi IgE-nya meningkat, nanti akan meningkatkan apa? Meningkatkan produksi dari basofil, kemudian dari sel mas, kemudian dari eosinofil. Sel mas sendiri nanti ketika ditempel oleh IgE nanti akan berdegranulasi sehingga granul-granulnya ini akan lepas. Lepasnya granul ini nanti akan apa merangsang sel-sel otot polos nanti untuk bervasokonstriksi. Kemudian T helper 9 sama nanti dari T helper 9 ini nanti akan merangsang pembentukan dari basofil sama eh, sel mas nanti akan sama juga fungsinya seperti IgE, tapi nanti dari T helper 9 nanti ada produksi dari IL-9. Kemudian selain itu nanti T helper mohon maaf, selain itu nanti T helper 2 juga memproduksi IL-5. IL-5 ini nanti akan merangsang juga pembentukan eosinofil. Nah, perbedaannya dari yang alergik dan non alergik. Jadi ketika yang alergik dia menggunakan T helper 2 dan T helper 9. Untuk yang non alergik nanti yang berperan itu adalah T helper 1 dan T helper 17. Di mana untuk yang non alergik apabila terdapat rangsangan dari virus, asap rokok dan polutan, nanti yang aktif itu T helper satunya. Jadi T helper 1 dan T helper 17. T helper 1 nanti akan memproduksi eh, ini dia akan memproduksi interferon gamma, kemudian nanti akan memproduksi TNF alfa dan IL-1 beta. Nanti akan dia akan dia akan merangsang pembentukan dari neutrofil. Kemudian T helper 17 akan memproduksi IL-17 sama nanti akan merangsang pembentukan dari neutrofil. Selain itu nanti ada jalur yang juga membentuk eosinofil yang berasal dari yang nantinya akan apa merangsang pembentukan IL-5 juga. Jadi perbedaan dari yang alergik dan non alergik sesuai dengan imunopatogenesisnya adalah untuk yang alergik eh, T helper yang membantu untuk pembentukan dari responnya adalah T helper 2 dan T helper 9. Sedangkan untuk yang non alergik nanti dia akan dibantu oleh T helper 1 dan T helper 17 dengan respon yang berbeda di mana T helper 2 nanti akan memproduksi IL-4 dan IL-13 merangsang sel B untuk memproduksi IgE. T helper 9 dia akan memproduksi IL-9 di mana nanti dia akan secara tandem dengan IL-4 dan IL-13 merangsang degranulasi dari sel mas, kemudian ada basofil dan nanti T helper 9 juga membentuk IL-5 di mana dia nanti akan merangsang pembentukan dari eosinofil. Sedangkan untuk yang non alergik T helper 1 nanti akan memproduksi interferon gamma, kemudian TNF alfa eh, dan nanti akan merangsang pembentukan dari neutrofil. Kemudian T helper 17 ini akan memproduksi IL-17 yang akan merangsang juga pembentukan dari neutrofil. Nah, efeknya apa ketika terjadi ketika terjadi proses dari baik yang alergik maupun non alergik. Jadi nanti akan terdapat dari epitelnya dulu. Kita lihat yang gambar sebelah kiri ini epitel adanya transisi dari epitel, di mana epitelnya nanti akan menjadi epitel-epitel dari saluran napas itu akan menjadi botak dan sel gobletnya akan menjadi hiperplasia sehingga sel goblet yang terjadi hiperplasia ini akan mengakibatkan sekresi mukus yang berlebihan. Ditambah lagi dengan apa
sel epitel yang dengan silia-silia yang tidak terlalu banyak, akhirnya terjadi retensi dari mukus. Kemudian apabila terjadi terlalu lama, nanti akan dapat terjadi airway remodeling. Nah, selain itu dari proses-proses tersebut nantinya akan terjadi produksi dari mukus yang berlebihan. Produksi mukus yang berlebihan ini ditambah dengan adanya vasokonstriksi dari saluran napas akibat efek dari produksi granul-granul dari sel mas, kemudian dari eosinofil yang menyebabkan eh, satu airway remodeling, kemudian adanya airway remodeling tadi ditambah dengan airway hiperresponsivitas dari airway-nya nanti akan menyebabkan bronkospasme sehingga terjadi wheezing, kemudian sesak dan batuk. Kemudian dari hipersekresi mukus tadi yang sudah saya jelaskan sebelumnya dapat menyebabkan batuk dengan dahak dan wheezing serta sesak. Kemudian eh, apabila terjadi secara terus-menerus akan dapat mengakibatkan proses dari eksaserbasi. Nah, apa saja faktor resiko yang yang dapat menyebabkan asma? Dapat kita bagi menjadi tiga. Ada faktor host, contohnya adalah predisposisi genetik, ada riwayat di keluarga yang juga menderita asma, kemudian riwayat atopi, ada hiperaktivitas bronkus, ada inflamasi jalan napas serta jenis kelamin. Kemudian ada ras dan atau etnik, hipotesis hygiene, obesitas dan depresi. Kemudian dari faktor lingkungan yang mempengaruhi berkembangnya asma, contohnya adalah terdapatnya alergen, polusi udara, baik itu di luar dan di dalam ruangan, ada bahan di lingkungan kerja, kemudian terdapat asap rokok, terdapat infeksi parasit, status sosioekonomi, kemudian besar keluarga, ada diet dan obat, mikrobioma, dan obesitas. Sedangkan faktor lingkungan yang mencetuskan eksaserbasi sama, ada alergen, iritan, ada infeksi, kemudian ada olahraga atau hiperventilasi, perubahan cuaca, ada makanan, dan emosi berlebihan. Kemudian untuk diagnosis asma sendiri, sesuai dengan GINA 2023, jadi terdapat adanya respiratory symptom atau gejala pernapasan seperti wheezing, sesak napas, batuk, dan eh, dada yang terasa berat. Di mana pasien-pasien ini biasanya pada pasien-pasien dewasa biasanya terdapat lebih dari satu gejala. Contohnya misalkan sesak di apa terdapat dari yang wheezing, sesak napas, batuk, dan dada terasa berat ini biasanya terdapat lebih dari satu gejala pada dewasa. Pada anak-anak biasanya masih belum dapat menceritakan, tapi biasanya terdapat sesak napas paling minimal, kemudian biasanya disertai dengan wheezing atau batuk. Nah, gejala-gejala ini biasanya memberat pada malam atau pada pagi. Kemudian tadi biasanya terdapat variasi gejala dan intensitas karena tadi dari pengertiannya sendiri juga sudah dijelaskan bahwa terdapat variabilitas dan intensitas yang bermacam-macam pada gejala-gejala ini. Biasanya membaik, kemudian memburuk kembali. Ada fase di mana gejalanya ini membaik, ada fase di mana gejala ini memburuk. Kemudian biasanya gejala-gejala ini terdapat trigger atau terdapat penyebab yang menyebabkan terjadinya gejala-gejala tersebut bisa dari infeksi virus, ada eh, olahraga atau eksposur dari alergen, perubahan cuaca, bisa karena ketawa, bisa karena iritan-iritan, contohnya asap dari kendaraan bermotor, asap rokok, atau bau-bau yang menyengat. Nah, kita dapat mengeksklud asma
probabilitas dari asma itu berkurang apabila terdapat gejala-gejala yang di bawah ini. Contohnya, eh, batuk di batuk yang dimana tidak ada gejala-gejala respirator yang lain. Kemudian produksi sputum kronik kita bisa DD dengan PPOK. Kemudian sesak napas yang berkaitan dengan eh, pusing, lightheadedness atau peripheral tingling atau paresthesia. Kemudian nyeri dada saja atau sesak yang diinduksi oleh ketika kita beraktivitas atau ketika kita olahraga dengan inspirasi inspirasi yang sangat berisik atau noisy seperti itu. Jadi masih bisa kita singkirkan asma. Tapi eh, saya ingatkan kembali untuk asma sendiri masih dapat kita jadikan sebagai diferensial diagnosis seperti itu. Nah, ini adalah alur atau diagram bagaimana kita mendiagnosis asma. Yang pertama, pada box yang pertama yang paling atas, apakah gejala-gejalanya tipikal asma? Jika ya, kita anamnesis kembali bagaimana anamnesis dari pasien, apakah memang terdapat faktor-faktor resiko yang sudah saya jelaskan tadi, contohnya faktor resiko dari host, misalkan eh, pasiennya mempunyai riwayat asma pada keluarga, kemudian memang punya riwayat atopi atau punya riwayat alergi. Apabila tidak memiliki gejala simptom-simptom dari asma tadi, tetap kita lakukan anamnesis apakah terdapat differential diagnosis. Kemudian ketika kita sudah dapatkan datanya, jika ya memang asma, ditanyakan kembali apakah sudah memakai ICS containing treatment atau nanti akan saya jelaskan di bagian terapi terdapat dua jalur atau dua track pengobatan asma sesuai dengan GINA 2023. Apabila sudah memakai, nanti ada untuk diagnosis stepnya. Kalau misalkan masih belum pakai, kita lakukan pemeriksaan spirometri atau PEF. Kemudian jika hasil dari spirometri atau PF-nya mendukung ke arah asma, nanti akan ada terapi asmanya sesuai dengan track 1 atau track 2. Kemudian apabila tidak, nanti apa akan dilakukan tes yang lain sesuai dengan box 1 2. Kemudian kita lakukan apakah terkonfirmasi diagnosis asma. Jika jika tidak, nanti akan dilakukan pemeriksaan lanjutan dan diagnosis asma sementara kita singkirkan. Kemudian nanti untuk pengobatan asma akan saya jelaskan lebih lanjut di saat selanjutnya. Nah, ini adalah beberapa differential diagnosis dari asma sendiri pada dewasa dan anak-anak. Pada anak sendiri pada usia 6 sampai 11 tahun, eh, berikut beberapa diagnosis banding dari asma seperti chronic upper airway cuff syndrome, ada eh, terhirup benda asing, kemudian bisa bronkiektasis, bisa dyskinesia ciliar primer, atau bisa congenital heart disease apabila terdapat murmur pada jantung, kemudian bisa displasia bronkopulmoner atau cystic fibrosis. Kemudian pada usia 12 sampai 39 tahun dapat di-DD dengan sama chronic upper airway cuff syndrome apabila terdapat sesak dengan stridor, bisa terdapat obstruksi laring, apabila terdapat kepala apa eh, kepala yang pusing dan parestesia, bisa hiperventilasi atau gangguan dari cara dysfunctional breathing. Kemudian apabila terdapat batuk produktif dengan infeksi yang rekuren, kita dapat dengan bronkiektasis. Kemudian batuk yang berat dengan produksi mukus dapat kita DD dengan cystic fibrosis. Kemudian jika terdapat murmur sama seperti pada anak, kita dapat DD dengan eh, penyakit jantung kongenital. Apabila terdapat emfisema pada awal pada pada usia-usia muda yang tidak sesuai dengan predileksi pada emfisema pada umumnya,
Kita dapat DD dengan alfa 1 antitrypsin defisiensi apabila terdapat sudden onset dari simptom atau simptom yang tadi muncul secara tiba-tiba bisa 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 kita DD dengan terhirupnya benda asing. Jika pada usia 40 tahun ke atas, selain itu kita juga harus DD dengan PPOK atau COPD, di mana gejalanya biasanya hampir mirip sama dengan asma, tapi onsetnya terjadi biasanya di atas usia 40 tahun. Selain itu juga kita berikut ini juga ada banyak DD yang dapat kita eh, pasang atau dapat kita DD dengan asma. Pada seluruh usia, apabila terdapat batuk kronis, hemoptisis, sesak napas, dan ada penurunan berat badan, kemudian ada demam, ada keringat malam, kita harus hati-hati, kita dapat DD dengan TB. Apabila terdapat eh, batuk disertai dengan stridor, juga hati-hati terhadap pertusis. Apalagi di Indonesia juga angka TB-nya masih tinggi, jadi dapat kita DD dengan TB apabila terdapat gejala-gejala berikut. Nah, kita masuk ke dalam klasifikasi derajat asma dalam pengobatan. Jadi tadi jika kita kembali pada tabel yang untuk diagnosis asma, ditanyakan apakah memang pernah eh, mendapatkan terapi ICS sebelumnya atau inhaled corticosteroid atau corticosteroid inhalasi. Nah, apabila pasien ini sudah pernah mendapatkan obat-obatan asma, jadi nanti akan kita bagi menjadi 3. Yang pertama adalah terkontrol penuh, terkontrol sebagian, dan tidak terkontrol. Terdapat 4 pertanyaan yang dapat kita tanyakan kepada pasien terkait dengan derajat asma di mana pasien sudah mendapatkan pengobatan. Pertanyaannya adalah dalam 4 minggu terakhir ini, apakah terdapat gejala asma pada siang hari lebih dari 2 kali seminggu, terbangun karena gejala asma minimal 1 kali seminggu, adanya penggunaan reliever SABA untuk mengurangi gejala lebih dari 2 kali per minggu, serta ada keterbatasan aktivitas karena gejala asma minimal 1 kali dalam seminggu. Apabila pasien tidak terdapat gejala ini sama sekali, berarti masuk dalam asma terkontrol penuh. Apabila minimal ada 1 atau sampai 2 gejala, berarti masuk ke dalam asma yang terkontrol sebagian. Kemudian apabila 3 atau 4 pertanyaan ini memenuhi pada kriteria pada pasien, jadi masuk ke dalam asma yang tidak terkontrol atau 3 sampai 4 gejala. Nantinya apa untuk pasien ini nanti akan apabila terkontrol sebagian ataupun tidak terkontrol nanti akan mungkin ada adjustment dari pengobatan asmanya sendiri dibandingkan dengan terkontrol penuh. Dari 4 pertanyaan ini nanti bisa ditanyakan kepada pasien. Kemudian ini adalah manajemen dari asma stabil. Tujuan utamanya apa? Tujuannya adalah yang pertama mencapai kontrol gejala yang baik dan mempertahankan tingkat aktivitas normal pasien. Kemudian yang kedua adalah meminimalkan resiko kematian terkait asma, eksaserbasi, keterbatasan aliran udara persisten dan efek samping. Terdapat eh, tiga terdapat 3 step yang dapat kita lakukan, yaitu yang pertama adalah assess, kedua adjust, ketiga review. Assess sendiri tadi sudah masuk ke dalam termasuk di penegakan diagnosis asma, kemudian mencari komorbid, kemudian apabila sudah tegak asma, nanti termasuk dari cara menggunakan inhaler serta dari pasiennya sendiri. Jadi sebelum kita memberikan terapi asma, kita harus meng-KIE pasien dengan baik. Bagaimana cara memakai obat-obatannya, termasuk inhalernya menggunakan jenis apa, kemudian dari pasiennya sendiri apa harus diberikan pengertian atau KIE yang baik karena nanti goalsnya apa? Kebanyakan dari pasien-pasien asma ini biasanya jika sudah tidak ada gejala atau misalkan merasa sudah enakan,
obat-obatan asma ini biasanya tidak dipakai. Jadi kita sebagai tenaga medis atau nanti sebagai dokter harus memberikan KI yang lebih baik kepada pasien. Kemudian nanti terdapat adjust. Setelah kita berikan terapi pada pasien, nanti pasien kontrol, kemudian kita lakukan penyesuaian dosis. Tergantung dari apa? Tergantung dari modifiable risk factor dan comorbid, kemudian bagaimana strategi non farmakologis, kemudian eh, pengobatan asmanya bagaimana, bisa nanti di-adjust, dinaikkan sesuai dengan tracknya atau diturunkan. Kemudian terdapat juga education dan skill training. Seperti tadi, tetap harus kita lakukan edukasi berkala kepada pasien karena biasanya pasien ketika memakai obat-obatan asma, apalagi obat-obatan asma yang jangka panjang, eh, misalkan memakai controller, nantinya pasien akan merasa bosan. Nah, ketika pasien bosan ini biasanya obat-obatannya nggak dipakai semua, akhirnya bisa bisa saja dipakai atau dipakainya nggak tidak tidak rutin. Pada akhirnya nanti akan terjadi eksaserbasi kembali. Nah, setelah itu setelah kita lakukan adjust, kita lakukan review. Review yang kita lihat apa saja, terdapat dari simptom, dari gejala-gejalanya, ada eksaserbasi, efek samping obat, kemudian fungsi parunya dilihat dari pemeriksaan spirometri, kemudian dari komorbiditas dan dari pasiennya sendiri. Jadi selain kita melihat dari perbaikan gejala, kemudian waktu eksaserbasi yang meningkat atau berkurang, kemudian efek samping obatnya, kemudian dari fungsi parunya, kita juga harus lihat dari sisi pasiennya. Karena pengobatan asma ini tidak eh, adalah suatu kerjasama antara pasien dengan dokter. Karena ketika pasien merasa tidak nyaman dengan obatnya, atau merasa gejalanya masih ada, atau merasa tidak puas dengan pengobatannya, pasien ini kemungkinan besar tidak akan memakai obat asma kembali atau memakai controller, atau hanya dipakai ketika sesak, di mana eh, tidak sesuai dengan peruntukan dari pemberian obatan asma seperti itu. Jadi tetap kita lakukan kita lakukan review, kemudian kita akses kembali pasiennya bagaimana cara memakai inhalernya atau nanti ada perubahan dari dari obatnya, kemudian kita adjust kembali dosisnya, kemudian kita review. Dan ini adalah eh, lingkaran yang harus kita lakukan selama pasien melakukan pengobatan asma. Nah, di slide ini Gina sudah membagi dua track, di mana ada track satu yang atas dan track dua yang bawah. Nah, sebelum kita sebelum kita ke track satu atau track dua, kita harus akses dulu pasiennya, sudah terkonfirmasi diagnosisnya, kemudian simptom kontrolnya bagaimana, mobilitasnya bagaimana, teknik pemakaian inhalernya bagaimana, kemudian target pasiennya apa. Nah, di sini sudah diberikan keterangan bahwa ada track satu, ada track dua. Track satu itu menggunakan controller dan reliever secara bersamaan. Jadi yang kita pakai adalah ICS formoterol. ICS formoterol ini kita pakai di step satu dan step 2 pada track satu. Berbeda dengan track 2. Track 2 eh, ini adalah alternatif control dan reliever. Jadi eh, untuk controllernya ICS dengan Saba, untuk relievernya bisa menggunakan Saba atau Saba ICS. Di step saat kita ke track satu dulu. Track satu ini lebih diutamakan apabila pasien baru melakukan pengobatan asma, karena ini akan karena lebih gampang karena satu obat dia berfungsi sebagai controller dan reliever. Nah, eh, pada track satu kita menggunakan low dose ICS formoterol. Nah, low dose ICS formoterol ini nanti masuk step 1 2 di mana ini sudah ada keterangannya apabila simptom atau gejala-gejalanya tadi muncul
kurang dari 4 sampai 5 hari dalam seminggu. Jadi kita bisa masih menggunakan step 1 atau step 1 2. Jadi masih menggunakan as needed ICS formoterol. Apabila gejalanya naik menjadi eh, gejala yang muncul tiap hari atau terbangun karena gejala asma 1 kali seminggu atau lebih, kita masuk ke dalam step 3. Step 3 ini low dose maintenance ICS formoterol. Jadi yang awalnya as needed only, yang hanya digunakan ketika serangan, eh, dipakai maintenance, berarti dipakai setiap hari. Low dose maintenance ICS formoterol dengan dosis rendah. Kemudian meningkat apabila gejalanya nanti sudah mulai gejala harian, tiap hari ada gejala, kemudian terbangun karena asma lebih dari 1 minggu, atau terdapat penurunan fungsi paru, maka masuk ke dalam step 4. Step 4 ini adalah medium dose ICS formoterol. Apabila gejalanya lebih lebih dari yang step 4, nanti masuk ke step 5. Jadi ada add-on lama, kemudian adanya pemeriksaan phenotypic assessment, karena seperti tadi, apa, asmanya yang terbagi jadi asma fenotip. Jadi nanti dilihat yang mana yang kita periksa, fenotip asmanya, ini pasien ini masuk ke fenotip asma yang mana. Kemudian kita bisa consider untuk pemakaian high dose ICS formoterol, di mana semua relievernya sama, as needed low dose ICS formoterol. Jadi ini akan lebih memudahkan pasien dalam menggunakan baik itu controller dan reliever. Nah, track 2 dipakai apabila pasien ini eh, sudah baik dalam penggunaan obat-obatan asma, atau dari pasiennya sendiri sudah bisa memakai obat asma secara rutin. Jadi kita bisa menggunakan yang track 2. Track 2 sendiri eh, berbeda dengan yang track 1. Kalau pada track 2, relievernya menggunakan as needed SABA atau ICS SABA. Kemudian untuk controllernya sendiri, untuk step 1 dia menggunakan ICS ketika SABA dipakai. Berbeda dengan yang berbeda dengan yang apa namanya? Yang di track 1. Di mana untuk gejalanya sendiri, untuk yang step 1 pada track 2, gejalanya adalah kurang dari 2 kali serangan selama sebulan. Kemudian apabila terdapat gejalanya 2 kali dalam sebulan atau lebih, tapi kurang dari 4 sampai 5 hari dalam seminggu, jadi kita menggunakan low dose maintenance ICS. Kemudian apabila gejalanya nanti bertambah seperti step 3 yang di track 1, kita menggunakan low dose maintenance ICS LABA. Kemudian nanti naik lagi apabila gejalanya harian, kemudian serangan asmanya bisa lebih dari 1 kali selama seminggu dan penurunan fungsi paru, kita bisa menggunakan medium high dose maintenance ICS LABA. Nah, apabila lebih dari yang step 4, maka seperti step 5 pada track 1, kita dapat menambahkan lama, memerlukan pemeriksaan phenotypic assessment, kemudian dapat kita lakukan pemberian dari high dose ICS LABA. Nah, kita masuk ke asma eksaserbasi. Asma eksaserbasi sendiri itu adalah episode yang ditandai dengan peningkatan progresif gejala sesak napas, batuk, mengi atau sesak dada, dan penurunan progresif fungsi paru-paru. Kemudian perubahan dari kondisi biasa atau kondisi asma yang biasa dirasakan oleh pasien, yang cukup untuk memerlukan perubahan pengobatan, dan terjadi pada pasien dengan diagnosis asma yang sudah ada sebelumnya, atau kadang-kadang sebagai gejala pertama asma. Jadi bisa terjadi ketika pasien sudah terdiagnosis asma dan sudah mendapatkan pengobatan asma, ataupun pasien-pasien yang belum mendapatkan pengobatan asma dan bermanifestasi sebagai serangan asma yang pertama. Itu biasanya eksaserbasi duluan. Faktor pencetusnya apa? Sama seperti asma, yaitu infeksi virus, ada alergi makanan, kemudian ada polusi udara, ada terapi inhalasi kortikosteroid yang tidak teratur. Ini pada pasien-pasien yang sudah menggunakan terapi kortikosteroid, berarti sudah terdiagnosis asma dan sudah mendapatkan
pengobatan kortikosteroid. Kemudian ada paparan alergi lain dan perubahan musim atau cuaca. Dan ini yang biasanya kebanyakan pasien-pasien yang mengalami eksacerbasi biasanya terkait dengan perubahan musim dan infeksi. Nah, bagaimana dengan derajat serangan asma? Derajat serangan asma itu dapat dibagi menjadi 4 sebenarnya. Ada ringan, sedang, berat, dan mengancam jiwa. Pada yang ini kita bagi, ini yang pembagian tiga derajat serangan asma. Jadi dari aktivitas yang ringan bisa berjalan atau berbaring, sedangkan yang serangan sedang bisa berjalan terbatas, lebih nyaman duduk. Kemudian yang berat eh, sulit untuk berjalan dan cenderungnya duduk membungkuk. Kemudian dari bicara biasanya beberapa kalimat, untuk yang ringan, sedang kalimatnya terbatas dan berat kata demi kata. Kemudian dari kesadaran pasien biasanya untuk yang ringan biasanya masih baik, sedang itu biasanya sudah mulai terganggu dan yang berat biasanya sudah mulai turun. Kemudian ada retraksi dari dinding dada. Pada ringan itu tidak ada, pada yang sedang itu apa kadang-kadang ada, kemudian yang berat itu biasanya ada dan terlihat. Kemudian menginya, kalau yang ringan biasanya lemah sampai sedang, biasanya kita harus pakai stetoskop. Tapi kalau yang sedang dan berat ini biasanya kedengeran bahkan tanpa stetoskop pun kadang terdengar. Kemudian terdapat peningkatan peningkatan nadi pada yang sedang dan berat, adanya pulsus paradoxus pada yang sedang dan berat. Kemudian pada pemeriksaan APS sudah bronkodilator. Untuk yang ringan masih di atas 80%, namun yang sedang dan berat sudah kurang dari 80%, bahkan yang berat pun sudah kurang dari 60%. Kemudian dari pemeriksaan BGA-nya, pada yang berat lebih dari, untuk PaCO2-nya yang berat lebih dari 45 mm air raksa, sedangkan saturasinya untuk yang sedang itu sudah di bawah 94%, sampai 90 sampai 95%, sedangkan yang berat kurang dari 90%. Ini adalah alur tata laksana asma eksaserbasi. eh, Pasien yang datang ke IGD, yang pertama yang pertama kita lakukan apabila terdapat keluhan sesak, yang pertama kita lakukan adalah kita akses pasiennya. Apakah ini pasien asma? Kemudian apakah terdapat faktor terkait kematian pada asma? Kemudian bagaimana severitas dari eksaserbasinya? Eh, Gina sendiri sudah bagi menjadi 3. Ada yang mild moderate yang sebelah kiri, ada yang severe atau yang berat yang tengah, dan life threatening atau yang mengancam jiwa yang sebelah kanan. Sama seperti tadi, mild mild moderate itu biasanya dapat berbicara frase, kemudian lebih nyaman duduk atau berbaring, kemudian ada peningkatan respiratory rate, ada biasanya otot-otot aksesoris pernapasan tidak digunakan. Nadinya juga 100 sampai 120 dengan saturasi 90-95% dengan PF-nya lebih dari 50% prediksi. Kalau yang berat tadi hanya berkata kata-kata, duduknya lebih nyaman membungkuk, kemudian respiratory rate-nya lebih dari 30 kali, kemudian ada penggunaan otot-otot bantu napas, kemudian ada peningkatan nadi di atas 120, ada peningkat untuk saturasinya kurang dari 90% serta PF-nya kurang dari sama dengan 50% dari prediksi. Nah, apabila terdapat life threatening, biasanya yang khas sekali adalah adanya silent chest atau ketika kita periksa eh, apa? Ketika kita auskultasi dada pasien itu biasanya tidak ada bunyinya atau silent chest. Nah, untuk yang mild moderate itu kita dapat lakukan pemberian SABA. Sabanya yang kita bisa lakukan menggunakan eh, meter dose inhaler ditambah dengan spacer 4 sampai 10 puff. Ditambah dengan prednisolon untuk yang dewasa 40 sampai 50 miligram, untuk yang anak 1 sampai 2 miligram per kilogram berat badan dengan total dengan maksimum 40 miligram. Kemudian kita dapat melakukan pemberian oksigen. Nah, apabila masuk ke severe atau life threatening, nah ini adalah kasus-kasus yang urgent. Jadi bisa dilakukan transfer ke acute care facility atau ke bagian resusitasi. Nanti dari sana sebelum sebelum kita masukkan ke bagian resusitasi dapat kita lakukan pemberian SABA, ipratropium bromide dan oksigen sistemik dengan kortikosteroid. Nah, apabila yang mild moderate ini juga
terdapat perburukan, sama dapat dilakukan transfer ke bagian acute care facility jika berdasarkan dengan GINA. Kemudian nanti setelah dilakukan treatment, kita apa namanya, kita tunggu responsnya. Pemberian SABA juga bila dibutuhkan, kita tunggu responnya selama 1 jam. Kemudian apabila tidak berespon atau responnya bertambah buruk atau misalkan dari mild moderate turun jadi severe atau bahkan life threatening, ya sama kita masukkan ke dalam acute care facility. Apabila membaik, nah dapat kita lakukan, pasien dapat kita pulangkan. Misalkan simptomnya sudah membaik, tidak butuh SABA kembali, kemudian PF-nya sudah juga membaik dari pemeriksaan apa namanya, APE-nya, kemudian saturasi oksigennya sudah meningkat menjadi 90% room air. Kemudian di rumah misalkan sudah punya alat nebul atau obat-obatan asma, itu bisa kita pertimbangkan untuk dipulangkan. Nah, nanti ketika pulang itu kita bawakan reliever, kemudian controllernya juga kita bawakan. Misalkan kontrolnya dari mana? Apakah start eh, baru mulai atau ketika pasien sudah mendapatkan pengobatan bisa kita step up untuk untuk kontrolernya, kemudian dapat kita berikan prednisolon. Nanti di follow up 2 sampai 7 hari. Nah, di follow up nanti apakah kita lihat apakah bagaimana gejalanya, apakah gejala eksacerbasinya sudah berkurang atau sudah membaik, apakah prednisolonnya bisa dilanjutkan. Nah, nanti relievernya tetap as needed reliever dengan kontrolnya juga dilanjutkan dengan higher dose selama 1 sampai 2 minggu atau long term selama 3 bulan, bergantung dari eksacerbasinya bagaimana pada pasien. Kemudian kita nilai risk faktornya bagaimana, kemudian action plan dari pasiennya sendiri, apakah pasiennya sudah mengerti, kemudian apakah pemakaian obatnya sudah benar, kemudian apakah membutuhkan modifikasi dari pengobatan, karena seperti yang saya jelaskan tadi, pada pasien asma sendiri untuk pengobatannya itu tidak hanya bergantung pada kita sebagai dokter, tapi juga harus ada kerjasama dari pasiennya juga, seperti itu. Nah, untuk yang ini tadi sama, jadi ini ini sama sama seperti slide yang sebelumnya. Kalau yang slide sebelumnya itu pada primary care, kalau ini pada acute care facility atau di IGD. Jadi kalau di IGD ini sama, kita lakukan initial assessment ABC, kemudian apakah terdapat gejala-gejala yang mengarah ke asma eksaserbasi derajat berat atau mengancam jiwa. Nah, biasanya terdapat drowsiness, ada kebingungan, confusion, dan ada silent chest. Nah, kalau sudah seperti itu ya kita sudah lakukan konsultasi ke ICU. Apabila tidak ada, ditriase kembali. Nah, ini masuk ke mild moderate atau masukkan severe. Gejala-gejalanya sama, mild moderate sama dengan severe yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian dapat diberikan pemberian SABA dan consider ipatropyrum bromide. Yang severe juga sama. Biasanya severe ini terdapat pemberian IV corticosteroid, magnesium, atau high dose ICS. Nanti tergantung dari eh, perbaikan gejalanya. Kalau misalkan dengan SABA, ipatropyrum bromide, dengan oral atau IV corticosteroid gejala sudah membaik, biasanya tidak sampai untuk membutuhkan magnesium dan high dose ICS. Kemudian nanti kita evaluasi jika memburuk bisa kita konsulkan ke bagian ICU. Apabila membaik, ini nanti diakses kembali progres frequently-nya bagaimana dan fungsi faal parunya seperti apa. 1 jam setelah pemberian terapi-terapi tersebut. Nah, ini bisa dibagi jika PEF biasanya di IGD itu tidak ada spirometri, jadi kita pakai APE. Jika PF-nya 60-80% dari prediksi atau personal best dan simptomnya membaik,
berarti ini masuk ke dalam kategori moderate. Nah, kalau moderate bisa dipulangkan. Kalau misalkan setelah kita lakukan terapi, 1 jam setelah terapi ini pasien masih terasa sesak atau PF-nya masih kurang dari 60% dari persen prediksi, berarti ini masuk ke yang severe atau yang berat. Jadi bisa dilanjutkan continue treatment seperti yang di atas dan di reassess berkala. Atau misalkan jika pasien masih gejala wheezingnya masih ada dan kita sudah lakukan pemberian nebulisasi juga tidak membaik, ya dapat dikonsider untuk dilakukan dirawat di rumah sakit terlebih dahulu untuk perbaikan kondisi. Misalkan em, pasiennya kondisi memburuk ketika ada infeksi saluran napas, ya kita bisa kita lihat dari cek CR pasien dan misalkan terdapat infeksi, jadi ya kita tangani dulu infeksinya sembari kita lakukan penanganan dari asmanya sendiri. Ketika infeksinya sudah membaik dan ketika infeksinya sudah membaik, biasanya gejala eksaserbasi asmanya akan berkurang. Jadi apabila tidak bisa kita pulangkan, ya kita rawat terlebih dahulu, kemudian kita lakukan pemberian obat-obatan untuk asmanya dan juga untuk faktor pencetus asmanya. Biasanya pada kasus ini asma eksaserbasinya itu biasanya karena infeksi. Ya, sekian presentasi dari saya. Sedikit yang bisa saya sampaikan untuk asma sendiri, asma dan juga asma eksaserbasi. Sebagai kesimpulan mungkin asma asma sendiri itu luas, tidak terbatas hanya mengi saja. Seperti tadi, kalau saya bisa simpulkan, asma sendiri dibagi berdasarkan fenotipnya. Dan satu pasien, fenotipnya bisa berbeda dengan pasien-pasien yang lain, walaupun sama-sama namanya asma. Karena penyebabnya pun, ketika kita runut ke imunopatogenesisnya, asma sendiri dibagi menjadi dua. Bisa karena alergik, di mana respon alerginya TH helper 2 dan T helper 17. Sedangkan untuk yang asma non alergik, dia menggunakan T helper 1. Jadi berbeda antara yang alergi dan non alergik. Kemudian nantinya pentingnya apa? Pentingnya nanti ketika eh, pasien ini memburuk pengobatan asmanya. Jadi ketika kita memberikan pengobatan asma sesuai dengan tracknya, apabila track 1 misalkan sudah menggunakan dosis obat-obatan yang tinggi, tapi tidak membaik-membaik juga, ya, nanti kita bisa lakukan pemeriksaan pemeriksaan fenotip dari asmanya sendiri. Ya, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.